Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 ya. Kemudian di TK Mucang, Misun memperkenalkan kepada semua guru kalau ada supir baru untuk bus antar jemput anak-anak. Dia bernama Gil Jose. Setelah mengetahui ada orang baru di TK, Yongran segera meminta daftar riwayat hidup Gil Jose kepada Misun. Malam itu di Seoul, Sunyong mendapatkan laporan tentang Lidon yang memasukkan Sunwoo ke rumah sakit jiwa. Sekarang Sunyong tahu kalau Lidon sedang mengadu domba dirinya serta Sunwoo. Pada saat yang sama, Sunwoo menelepon Sunyong. Sunwoo menyuruh Sunyong memberikan semua sahamnya kepada Sunwoo. Kalau enggak, Sunwoo akan membongkar sebuah video di mana Sunyong terlibat dalam kematian Yerim. Yerim adalah putri kandung ketua Ga. Pembicaraan mereka ini didengar oleh Lidon, karena sebelumnya Lidon sudah menaruh penyadap di ponsel Sunwoo. Sunyong kaget mendengar kalau Sunwoo memiliki bukti. Maka karena itu Sunyong mengajak Sunwoo untuk bertemu. Dan dengan bodohnya, Sunwoo malahan memberikan alamat tempat tinggalnya kepada Sunyong. Kemudian, Lidon segera menghubungi Yongran, memberitahunya tentang informasi tersebut. Lidon bertekad untuk mendapatkan bukti itu, sembari memperingatkan Yongran agar tetap bertahan hidup sampai akhir. Setelah teleponan, Yongran melihat salah satu CCTV yang dia pasang tidak berfungsi. Saat ditelusuri, seseorang yang memakai pakaian serba hitam memang telah merusak CCTV tersebut. Karena itulah Yongran pergi ke lokasi tempat CCTV, yang membuat Yongran langsung diserang oleh seseorang berpakaian serba hitam. Untung aja Dongmin muncul tepat waktu untuk menghentikan aksi si penyerang, yang membuatnya melarikan diri. Keduanya kemudian mengejar si penyerang sampai ke asrama tempat para pekerja musiman tinggal. Dongmin lalu berinisiatif untuk memeriksa asrama tersebut, dan melihat seseorang yang tampaknya mencurigakan. Dongmin kemudian melaporkan hal ini kepada Yongran, dan berjanji akan bertanya kepada Sungtae besok. Yongran lalu menginfokan kepada Dongmin kalau orang yang menyerangnya memiliki bekas luka di tulang selangkanya. Saat Yongran kembali ke rumahnya, dia memeriksa CCTV-nya lagi dan menemukan kalau tadi ketika Yongran diserang, Yeji ada di sekitarnya dan terlihat seperti sedang memata-matai Yongran. Tentu saja hal ini membuat Yongran semakin gelisah. Sementara di Seoul, anak buah Sunyong mendatangi hotel di mana Sunwoo menginap. Tapi Lidon sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Jadi Lidon menekan tombol alarm kebakaran agar Sunwoo bisa melarikan diri dari hotel. Memang Sunwoo berhasil kabur dari hotel itu. Namun saat Lidon hendak pergi dengan mobilnya, Lidon segera diserang dari belakang, yang membuat Lidon pingsan seketika itu juga. Keesokan harinya, Dongmin pergi ke ladang Sungtae untuk menanyai para pekerja di sana mengenai orang mencurigakan kemarin malam. Tapi Dongmin tidak menemukan hasil apapun. Malam itu, saat sedang berjalan-jalan, Yongran kembali memeriksa CCTV-nya. Dan orang yang sama berpakaian serba hitam kembali merusak CCTV di lingkungan itu. Dengan segera, Dongmin serta Yongran menuju ke lokasi orang tersebut, dan akhirnya menangkap basah orang itu. Dia adalah salah satu pekerja yang Sungtae bernama Sejun. Tapi saat Yongran memeriksa Sejun, dia tidak menemukan luka di tulang selangkanya. Sejun mengaku memang benar dia yang merusak CCTV. Namun itu karena Sejun memang diminta oleh orang yang gak dikenal untuk merusak seluruh CCTV di lingkungan tersebut. Dengan iming-iming akan dibayar. Sejun bahkan menunjukkan bukti chattingannya dengan orang tersebut kepada Yongran. Di rumah, Yongran berusaha menelepon Lidon untuk melaporkan kejadian ini. Tapi Lidon tidak menjawab panggilan Yongran. Makin khawatirlah Yongran dengan keadaan ini. Sedangkan Lidon, dia akhirnya sadar juga. Ternyata orang yang menyerang Lidon adalah para preman yang Sunwoo sewa waktu itu. Mereka sekarang sedang mencari Sunwoo, karena Sunwoo belum membayar para preman tersebut. Melihat kesempatan ini, Lidon mengajukan kerjasama dengan para preman itu. Lidon meminta para preman untuk mencari Sunwoo, dengan iming-iming akan membayar mereka 100 juta won. Tentu saja para preman setuju, tapi mereka meminta 50 juta won sebagai setoran awal. Saat hendak mentransfer, Lidon melihat pesan dari Yongran yang melaporkan tentang Gil Jose. Setelah melihat pesan itu, Lidon meminta para preman mencari satu orang lagi, dengan imbalan yang sama. Keesokan harinya, Yongran mengkonfrontasi Hyeji karena Yongran melihat Hyeji di CCTV kemarin itu. Tanpa babi bu, Hyeji mengakui kalau dirinya memang mengawasi Yongran. Yongran lalu meminta Hyeji menghentikan aksinya dan meninggalkan Mucang. Malam itu, Yongran mendapatkan telepon dari ibunya yang mabuk, meminta Yongran untuk menjemputnya di sebuah restoran. Mau nggak mau, Yongran pun menjemput Nyonya Kim dan ditemani oleh Dongmin. Tapi Yongran membawa ibunya ke kantor polisi dan meninggalkannya di sana. Yongran bahkan tidak mengakui kalau Nyonya Kim adalah ibunya. Tentu saja, Dongmin terkejut dengan perilaku Yongran yang seperti itu. Yongran menjadi kesal karena komentar Dongmin. Yongran menegaskan kalau dirinya nggak keterlaluan, tapi ibunya lah yang keterlaluan. Jadi dulu, Yongran sebenarnya nggak pernah mencuri pembalut, tapi pemilik minimarket yang menuduhnya.
Alih-alih membela Yongran, Nyonya Kim malahan menyuruh Yongran untuk masuk ke penjara anak aja. Mendengar cerita Yongran, Domin pun tak bisa berkata apa-apa. Besoknya di TK Muchang, semua orang sedang mempersiapkan acara lomba. Semua orang terlihat saling bantu-membantu, dan mereka pun bersenang-senang bersama. Malam itu, ketika semua orang sedang makan bersama, Yongran mendapatkan telepon dari Lee Don, yang memberitahunya kalau Gil Hose adalah orang suruhan Sunyong. Setelah mendapatkan informasi dari Lee Don, Yongran mengirim pesan kepada Gil Hose, agar menemui Yongran di rumahnya malam ini pukul 9 malam. Tentu saja, jam 9 malam Gil Hose membawa seluruh perlengkapannya dan masuk begitu aja ke dalam rumah Yongran. Yongran sudah menunggunya. Dia menodongkan senjata ke arah Hose, tapi Hose berhasil menjatuhkan senjata Yongran, lalu membuatnya pingsan dengan menyuntikkan sesuatu. Yongran yang pingsan segera diikat di kursi. Kemudian Hose menyiram seluruh ruangan dengan bensin. Namun tiba-tiba Hyeji muncul di sana dan menendang Hose. Hyeji membantu Yongran untuk sadar kembali. Tapi sayang sekali, Hose menyerang Hyeji dengan pisau, yang membuat Hyeji ambruk seketika itu juga. Sekarang, Hose mengambil senjata Yongran dan menodongkannya ke kepala Yongran. Apakah selama ini Hyeji itu sebenarnya baik? Dan bagaimana dengan nasib Yongran? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!